wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif Danumida selaku pengasuh Direktur Pesantren Superkem Lauraiba Hanifida, dan yang saya hormati kepada seluruh jajaran guru, jajaran pengguru, jajaran guru beserta stafnya, dan tak lupa kepada Miss Alfi dan Miss Yun selaku Kepala Madrasah MTSMA Al-Quran Lauraiba Hanifida, dan tak lupa kepada keluarga saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya dan menyayangi saya. Perkenalkan, nama saya Niswatul Janati, saya kelas 8 dari MTS Al-Quran Lauraiba Hanifida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya tentang puisi, teks puisi. Isi puisi itu adalah adalah mengungkapkan berbagai hal yang ada dalam kepala penulisnya. Jadi puisi itu seperti mengungkapkan sesuatu dari seorang penulisnya atau yang membuat puisi itu. Yang kedua, itu ada unsur puisi. Unsur puisi adalah hal-hal atau bagian yang membentuk puisi sehingga menjadi sebuah teks yang utuh dan indah. Nah, jadi puisi itu puisi itu membentuk jadi kan seorang penulis itu kan berimajinasi, dia tuh kayak berimajinasi, kayak menulis kata-kata, membuat kata-kata. Nah, dia tuh menghasilkan, dengan dari kata-kata itu dia menghasilkan kata-kata yang indah. Yang kedua, itu ada unsur-unsur, itu dibagi menjadi 4. Jadi unsur-unsur puisi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada unsur penggunaan kata-kata konotasi, dan yang kedua itu adalah kata-kata berlambang, dan yang ketiga itu adalah pengimajinasian, dan yang keempat itu ada majas dan irama. Oke, cabang yang kedua itu lanjut, tadi masih cabang yang pertama. Puisi merupakan suatu teks yang mengungkapkan pikiran, perasaan, dan dengan mengutamakan keindahan dari kata-kata. Jadi kalau puisi itu lebih ke kata-kata dan mengungkapkan seluruh perasaan dalam hati kita atau pikiran kita, dan menjadilah tulisan yang indah. Yang kedua itu ada kata-kata yang berlambang. Nah, ini tadi kan unsur-unsurnya. Nah, unsur yang pertama itu adalah kata-kata yang berlambang. Itu adalah kata yang menjadi simbol sebagai suatu maksud tertentu. Semisal kita itu gambar rumah itu kan misal orang ini ada dua orang di situ, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, itu kita bisa menyimbolkan menyimbolkan bunga atau orang lagi pacaran itu lope itu bisa. Dan yang kedua itu ada pengimajinasian. Pengimajinasian itu adalah imajinasi adalah susunan kata yang dapat dalam puisi bisa memicu munculnya khayalan atau imajinasi. Jadi pengimajinasian itu seperti khayalan atau imajinasi kita yang ada di otak kita atau di dalam pikiran kita. Oke, yang ketiga itu simbol berupa gambar dan warna. Jadi simbol itu ya berupa gambar, misal gambar ikan, gambar sepeda, gambar manusia, atau gambar mobil, gambar motor, semuanya bisa. Ini namun juga simbol itu bisa berupa kata-kata. Oke, ini ada yang ketiga itu ada penggunaan kata-kata konotasi. Nah, jadi penggunaan kata konotasi ini masih unsurnya ya. Penggunaan kata konotasi itu adalah kata yang tidak memiliki makna atau tidak sebenarnya. Jadi konotasi itu dia tuh nggak mempunyai makna yang sebenarnya. Jadi konotasi itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi itu kayak kayak bukan maknanya. Nah, lawan dari konotasi itu adalah denotasi, yaitu kata sebenarnya. Nah, contoh ini contoh kata denotasi itu adalah pahit. Contohnya itu adalah pahit. Nah, pahit itu maknanya kan salah satu jenis rasa di bibir. Jadi pahit kan seperti pahit kehidupan di dunia, itu bisa disebut generasi. Dan ini ada dalam kalimat tersebut pahit itu artinya buruk, bisa diartikan buruk atau tidak mengenakan dalam kehidupan.
Nah, coba yang keempat itu ada majas. Majas itu adalah bahasa kias yang digunakan untuk memberikan kesan tertentu dalam puisi bagi orang-orang yang membaca. Jadi majas itu seperti memberikan kesan kepada seorang pembaca. Nah, majas ini ada banyak jenisnya. Ada majas personifikasi dan majas hiperbola. Dan majas personifikasi itu adalah benda mati seolah yang bisa hidup. Contohnya itu layaknya manusia, benda mati seolah bisa hidup. Nah, contohnya itu manusia. Nah, ini ada majas hiperbola. Majas hiperbola itu adalah secara berlebih-lebihan sehingga cenderung ke atau tidak masuk akal. Jadi ini ya, tidak masuk akal itu seperti kamu meja makan pisang itu kan nggak masuk akal. Nah, itu yang disebut majas hiperbola. Oke, ini ada contohnya. Aku terdiam di sepinya malam, memaknai alam. Selain alam maksud ini ada irama. Irama itu adalah alunan bunyi yang berulang-ulang serta teratur ya. Jadi irama itu kan yang kayak ini loh, yang alunan bunyi yang berulang-ulang tapi dia tuh teratur gitu. Contohnya itu ada aku terdiam di sepinya malam, memaknai alam. Itu contoh dari irama. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.